materinya. Berikutnya nanti Anda akan melakukan UAS ya. Nah, UASnya kemarin sudah saya sampaikan di awal pertemuan bahwa Anda nanti diminta untuk membuat semacam mini proposal begitu ya. Yang itu nanti dikembangkan dari modul praktikum yang sudah Anda kerjakan secara bertahap, jadi per modul begitu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dua hal ya. Yang pertama adalah materi kita mengenai analisis data sebagai materi terakhir di pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua, saya akan jelaskan format laporan untuk UAS-nya ya. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebenarnya analisis data ini prakteknya sudah Anda lakukan di di statistik inferensial ya, karena kita nanti melinya ke sana. Tapi saya lebih menekankan kepada bagaimana sih kedudukan analisis data ini di dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan mengenai detailnya bagaimana cara menghitung misalnya menggunakan produk momen secara manual karena Anda sudah belajar itu di analisis inferensial. Oke, sekarang kita lihat dulu pengertiannya ya, apa sih yang namanya analisis data gitu ya. Yang pertama, analisis data adalah proses menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian ya. Data penelitian itu hasilnya bisa berupa hasil wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, skala, dan sebagainya. Nah, berarti nanti kita tahu bahwa yang ternyata data penelitian itu tidak hanya dari hasil skala ya, tetapi hasil wawancara, observasi, juga dokumentasi itu adalah data penelitian. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang hasil wawancara atau observasi, berarti dia adalah atau dokumentasi, ranahnya adalah kualitatif begitu. Tapi juga bisa sih kuantitatif kita menggunakan data dokumentasi, misalnya kita mau melihat hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, nanti prestasi belajar itu kita dapatkan dari dokumentasi, bentuknya apa? Ya, kalau mahasiswa berarti hasil pembelajaran setiap semester ya berupa IP ya. Kemudian kalau siswa itu rapor ya, seperti itu, rapor ya. Kemudian hasil tadi kita kategorisasikan ke dalam sebuah kategori tertentu gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyusun pola-pola yang sesuai dengan tujuan dari penelitian kita, dan nanti kita akan membuat kesimpulan. Jadi dari hasil analisis data kan, kalau statistik kan berupa angka ya, nah, angka itu nanti kita interpretasi, kemudian kita buat sebuah kesimpulan. Nah, peranan penentuan analisis data ini sangat penting ya. Kita salah di dalam menentukan analisis data, berarti nanti penelitian kita itu akan fatal ya. Jadi salah kita nanti di dalam menggunakan hasil penelitian kita. Anda bisa bayangkan kalau misalnya analisisnya itu salah, kemudian interpretasinya salah, berarti kesimpulan juga akan salah. Nah, seperti itu. Jadi nanti jangan sampai salah ya kita di dalam menentukan analisis data ya, seperti itu. Kemudian dalam analisis kuantitatif ya, itu ada dua kelompok analisis ya yang biasa digunakan ya. Yang pertama statistik deskriptif. Ini mungkin Anda sudah belajar sedikit di basic statistik ya, statistika dasar ya. Jadi analisis statistik deskripsi itu berupa akumulasi data dasar ya, atau data mentah atau raw data. Jadi Anda setelah melakukan pengambilan data kepada subjek penelitian, misalnya melalui sebuah skala psikologi, kemudian Anda dapatkan datanya, Anda scoring, kemudian Anda tabulasi dalam bentuk tabel begitu. Nah, itu namanya raw data ya, atau data mentah ya. Nah, nanti dari sana kita hanya memaparkan datanya saja, jadi kita tidak sampai menguji hipotesis ya, seperti itu.
Nah, di dalam statistik deskripsi ini yang biasa digunakan itu misalnya penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi, ya. Nah, nanti kita bisa melihat nih apa namanya kecenderungan dari misalnya tadi ya prestasi motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nanti kita lihat sebenarnya prestasi belajarnya mereka subjek penelitian kita itu masuk kategori yang mana, rendah, sedang atau tinggi ya. Nanti tiga-tiganya akan kita lihat, tapi kecenderungannya ada di apa namanya di status yang mana ya, seperti itu. Kemudian penyajian data bisa dalam bentuk visual, misalnya histogram, poligon, pie chart dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan penghitungan ukuran tendensi sentral, mean, median, modus. Ini sudah Anda pelajari di basic statistik ya. Kemudian penghitungan ukuran letak, quartile, decile, persentil juga sudah Anda pelajari. Kita bisa juga melakukan penghitungan ukuran penyebaran, standard deviation, variance, range, mean deviasi dan sebagainya. Ya, semuanya sudah Anda pelajari ya di statistika dasar ya, seperti itu. Oke, kemudian saya teruskan. Ini adalah sebuah contoh ya, analisis dengan statistik pemaparan hasil statistik deskripsi gitu ya. Misalnya, lupa ya, saya belum menuliskan apa namanya. Judul tabelnya. Jadi ini adalah penelitian mahasiswa, skripsi mahasiswa, penelitian tentang hubungan antara Instagram addiction dengan publishing behavior ya. Nah di sini si mahasiswa ini mempunyai data. Jadi ini didapatkan dari instrumennya ya. Jadi dia mau mengetahui penggunaan Instagram itu mereka sudah aktif di Instagram itu sejak kapan. Nah, misalnya dia menggunakan ini ya tentang waktu. Kemudian dari total subjek penelitiannya berapa persen yang sudah aktif di tahun 2010 sampai 2014? Ternyata 78%. Sudah cukup lama ya. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2018 ada 21% ya. Kemudian kita paparkan juga durasi penggunaan Instagram perharinya. Ya, di sini kelihatan nih dalam waktu 1 hari, 1 jam per hari. Nah, ternyata yang paling banyak itu 1 sampai 3 jam per hari ya, seperti itu. Kemudian kita perlu tahu juga misalnya apa sih aktivitas yang biasa dilakukan ketika menggunakan Instagram. Nah, ini banyak nih. Saya melihat postingan Instastory, mengeksplorasi berbagai foto dan sebagainya. Ini semua ada di sana. Nah, jadi kita dari sini juga tahu ya ternyata subjek kita itu kalau mengakses Instagram apa aja sih yang banyak dilakukan ya. Ternyata melihat postingan Instastory ya. Ini dalam apa namanya kasusnya atau subjek dari si penelitian mahasiswa ini ya, seperti itu. Oke, ini lainnya ini mungkin karena tidak apa namanya lainnya berarti itu buahnya ada. Biasanya kalau begini ini menuliskan secara apa namanya ada open ended ya, jadi misalnya milih kemudian menuliskan lainnya apa disuruh menuliskan. Nah, ini 4% ini berarti tidak apa namanya tidak signifikan ya, hanya sekian apa kegiatannya ya, seperti itu sekian persen saja. Kemudian, nah ini kita akan melihat tadi yang sudah saya sebutkan di depan, kita akan melihat kecenderungan variabel dari subjek penelitian kita ya. Misalnya pertama kita akan melihat dulu nih untuk sampai kepada melihat ini apa namanya kategorisasi ini, kita harus menentukan dulu beberapa skor yang harus kita hitung dulu ya. Misalnya skor hipotetik dan skor empirik, kita harus melihat nilai minimal, nilai maksimal, mean ya. Kemudian standard deviation ini untuk apa namanya satu variabel berikutnya sama ya, seperti itu. Kemudian kita akan menentukan norma kategorisasi ya, ini bisa dengan persentil atau dengan standard deviation ya, seperti itu. Ya, jadi nanti akan dari perhitungan akan ketemu ya, misalnya untuk X ini nanti skor yang dimiliki oleh si subjek ya dari
total skor yang mereka miliki dalam instrumen ya, instrumen satu instrumen. Karena misalnya kita variabelnya ada dua, variabelnya dua x sama y, kemudian instrumennya dua-duanya menggunakan bukan dokumentasi, berarti ada dua ya. Misalnya tadi Instagram addiction dengan public behavior ya, masing-masing nanti akan kita kategorisasi. Misalnya variabel Instagram addiction, kita akan membuat 3 kategorisasi saja, rendah, sedang, dan tinggi. Nah ini seperti ini apa namanya, sehingga berapa nilai yang akan kita tentukan ya dari hasil penghitungan ini tadi. Kemudian ternyata Instagram addiction-nya itu untuk subjek dalam penelitian ini itu yang ternyata mereka rendah ya, addiction-nya rendah seperti itu. Ya, ini 116 orang gitu atau prosentasenya 48%, tapi mereka ini ya cenderung ke sedang karena tidak jauh ya, rendah dengan sedang ya seperti itu. Yang tinggi hanya ada 11 orang 4,6% seperti itu. Oke. Nah selanjutnya setelah kita memaparkan statistika deskriptif, nanti kita akan menganalisis ya, menganalisis berdasarkan uji hipotesis ya. Jadi kita akan melihat dengan menggunakan statistika inferensial ya. Dalam statistika inferensial itu ada dua ya, korelasional dan komparasi. Ini juga sudah ada Anda pelajari ya di sana seperti itu. Nah, kemudian di sini saya memiliki sebuah diagram gitu ya. Jadi semacam saya ini bisa jadikan rumus gitu ya. Jadi di sini ada 4 kelompok ya. Yang pertama, jika kita memiliki variabel yang variabelnya itu scale ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya, apakah dia misalnya hubungan. Nah, berarti kalau hubungan nanti analisis datanya menggunakan Pearson correlation coefficient ya. Kemudian kalau pertanyaan mengenai prediksi, ya itu adalah regresi ya. Kalau kita perluas nanti kan regresinya ada linear sama multiple ya, yang sudah Anda pelajari. Kemudian kalau data kita itu bentuknya nominal pada variabel bebas, kemudian data pada variabel dependent itu skala ya. Nah, ini ada dua juga di sini. Kalau satu IV, satu variabel bebas, dua kelompok ya, kemudian dua kelompok, kemudian dua sampel, itu berarti ada dua nanti within group design atau between group design ya, peer sample test atau independent sample test ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita punya dua atau lebih dari variabel bebasnya, berarti faktorial ANOVA ya, berarti nanti ini sudah lebih kompleks ya seperti itu. Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah jenis data yang kita miliki itu apa datanya ya, apakah dia scale ya, ataukah nominal ya seperti itu. Jadi ini nanti untuk menentukan analisis data yang akan kita gunakan ya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai teknik analisis data yang akan kita gunakan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Halo? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada mungkin, Bu. Oke, ya. Jadi itu nanti yang saya jelaskan tadi itu di dalam skripsi nanti Anda itu ya, dua hal itu yang harus Anda sajikan ya. Pertama analisis deskripsinya, kemudian adalah analisis data untuk menguji hipotesis. Dan nanti di dalam membuat reportnya atau laporan penelitian kita yang
di dalam pembahasan itu yang utama adalah hasil uji analisis, hasil uji hipotesis ya, seperti itu. Analisis deskripsi itu hanya sekunder aja, dia tambahan, tapi dia bukan yang utama ya. Yang utama adalah hasil uji hipotesis ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke format laporan untuk UAS nanti ya. Nah, ini seperti biasa harus ada covernya ya. Jadi judulnya seperti ini, laporan praktikum metode penelitian kuantitatif psikologi ya. Nah, ini mestinya tanda belakang. Oke, nanti ini saya tanda. Soalnya nanti judulnya adalah Oke, nanti ini saya perbaiki ya. Kemudian ini logo UB, judul penelitian Anda, judul di sini. Kemudian nama kelompoknya, jangan lupa kelasnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah sistematika laporannya. Jadi akan ada 3 bab, yang keempat nanti di luar bab adalah dasar pustaka ya. Nah, di sini yang pertama Anda diminta untuk menjelaskan tentang latar belakang masalah ya. Jadi di modul 1 Anda kan sudah menuliskan ya, di sana memaparkan tentang apa aja sih yang menjadi latar belakang penelitian Anda, walaupun itu secara singkat ya. Tetapi di sini Anda diminta untuk menjelaskan latar belakang. Jadi di sana ada semacam dinamikanya ya. Kenapa penelitian inti penting untuk dilakukan ya misalnya. Kemudian sertakan juga data-data mengenai fenomenanya. Misalnya penelitian Anda tentang perilaku berhutang misalnya ya. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir perilaku berhutang orang Indonesia itu naik sekian persen ya, misalnya seperti itu ya. Jadi perlu juga disertakan data-data mengenai fenomenanya ya. Jadi ini tidak hanya isinya itu bukan common sense ya, tidak hanya asumsi Anda aja, tetapi harus disertai dengan data pendukung ya, seperti itu. Kemudian di poin B, silakan Anda tuliskan rumusan masalahnya ya, seperti itu. Kemudian tujuan penelitiannya dan manfaatnya. Saya pikir ini Anda sudah melakukan ini di modul yang mungkin yang agak sedikit perlu effort ya di bagian A-nya ya, karena Anda harus meramu ya bagaimana sih membuat sebuah background permasalahan di dalam penelitian ya, seperti itu. Kemudian di bab 2 Anda sebutkan masing-masing variabelnya begitu ya. Jadi yang pertama nanti misalnya ini contoh ya, misalnya tadi variabelnya perilaku ini ya. Jadi misalnya ini ya contohnya ya. Kemudian satu Anda tulis di pengertiannya. Ya, kalau kita sudah merujuk kepada pengertian di sini berarti merujuk kepada definisi yang diberikan oleh ahli ya, seperti itu. Kemudian Anda cantumkan juga mengenai dimensi atau aspek dari variabel ini ya. Dari contohnya di sini adalah perilaku berhutang. Dimensinya atau aspeknya adalah terdiri dari ini. Tapi itu juga harus ada dasar teorinya ya. Artinya itu menurut tokoh juga ya, seperti itu. Ya. Sama juga kemudian untuk variabel terikatnya ya. Ini kebalik ya. Harusnya terikat dulu. Baru variabel terikat. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu dikonfirmasi. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Enggak, belum Bu, masih saya. Oh, oke ya. Kemudian sama ya, poin A dan B sama. Kemudian di subjudul yang C ini, theoretical framework. Jadi di sini Anda diminta untuk menjelaskan ya, seperti apa keterkaitan hubungan antara
variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi dinamikanya gitu. Jadi tidak boleh cuma dibilang bahwa motivasi belajar berkaitan dengan prestasi belajar, titik. Nah, tapi seperti apa hubungannya? Kenapa mereka itu berkaitan ya seperti itu? Jadi itu dijelaskan. Ya. Kemudian terakhir di bab 2, Anda tuliskan juga hipotesis penelitiannya ya. Jadi Anda menuliskan dalam dua bentuk, hipotesis nihil dan hipotesis kerja ya, O dan HA ya, seperti itu. Anda bisa menuliskan secara terarah, dua arah atau satu arah, wantil atau kutil ya, seperti itu. Tergantung kepada tujuan penelitiannya ya. Kemudian di bab 3, silakan Anda tuliskan ya variabel penelitiannya. Jadi ini yang mengidentifikasi ini variabel penelitian ini. Yang pertama variabel bebasnya apa namanya, variabel terikatnya namanya apa ya, seperti itu. Kemudian di poin B, Anda tuliskan juga definisi operasionalnya ya. Mungkin ini sudah Anda buat juga ya di modul ketiga. Kemudian populasi dan sampling, ya, Anda jelaskan populasi penelitiannya itu siapa, ya. Kemudian jumlah sampel yang akan diambil. Nah, karena Anda sudah bisa menentukan kira-kira populasinya siapa, berarti nanti sampel size-nya harus harus disebutkan juga ya. Berarti nanti sampel size ini atau jumlah sampel ini dengan berdasarkan apa ya? Berdasarkan yang teknik apa yang akan Anda gunakan. Kan kemarin contohnya banyak ya, Anda bisa menggunakan G-Power, bisa juga menggunakan tabel yang dari siapa itu ada kan, misalnya kita punya populasi 1.000 orang, kemudian sampel yang akan kita ambil berapa. Jadi pengambilan sampel size ini, jumlah sampel ini ada dasarnya ya, bukan karena misalnya saya mau segini aja ya, seperti itu. Kemudian untuk poin D, metode pengumpulan data. Jadi di sini Anda silakan menuliskan instrumen penelitian yang akan digunakan ya. Anda cukup menyebutkan namanya karena memang kita tidak belum mempelajarinya secara detail gitu ya, seperti itu. Kenapa ini perlu Anda tulis ya? Karena ternyata banyak juga ya mahasiswa itu yang salah menuliskan ya. Jelas-jelas variabelnya perilaku berhutang gitu ya misalnya. Ternyata instrumen penelitiannya namanya berbeda gitu, seperti itu. Ya, atau misalnya jelas-jelas mereka menggunakan skala penelitian ya. Tetapi di metode pengumpulan data ada dokumentasi gitu ya. Ya, berarti kan tidak nyambung ya, seperti itu. Kemudian analisis data, ini yang sudah kita pelajari barusan, Anda harus tuliskan di sana teknik analisis data untuk menguji hipotesis itu akan menggunakan apa ya, seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa daftar pustaka sesuai dengan APA 7 edition ya, nanti Anda harus tuliskan di sana seperti itu. Nah, hal yang lain yang perlu Anda ketahui, saya tidak membatasi jumlah halaman ya, mungkin ada yang bertanya begitu. Panjang nanti di mungkin yang agak panjang itu di bab 1 ya, terutama di poin A ini ya. Ada mahasiswa itu yang sukanya bertele-tele, jadi kalau di latar belakang itu panjang ya, tapi sebenarnya antara paragraf 1 dan 2 misalnya, atau paragraf 1 dengan yang lainnya itu banyak redundant gitu ya, diulang-ulang gitu ya. Nah, jadi nggak usah terlalu bertele-tele. Ingat bahwa kita langsung to the point aja. Kalau misalnya mau berbicara tentang perilaku berhutang, kita tidak usah melihat bahwa penyebab perilaku bukan penyebab. Jadi perilaku berhutang itu, misalnya kita lihat misalnya pandemi itu seperti ini sehingga banyak orang perilaku berhutang sebenarnya ya. Tidak usah terlalu panjang seperti itu. Kalau mau itu disertakan, cukup 1 poin aja. Jadi yang ininya itu jangan terlalu banyak gitu ya, seperti itu. Biar nggak terlalu bertele-tele ya. Masuk ke poinnya itu jangan terlalu jauh ya, seperti itu. Capek nanti bacanya. Dan kita nggak menemukan intinya ya, seperti itu.
Jadi dia tidak membatasi jumlah karena menurut saya ini variatif gitu ya. Tapi yang jelas ini tadi di latar belakang ini silakan membuat apa namanya paragraf yang efisien dan efektif ya. Yang penting dia sudah menggambarkan bagaimana latar belakang dari penelitian kita ya seperti itu. Sama ini yang mungkin ya yang C ya seperti itu. Kalau yang lainnya saya pikir ini standar ya, sama semua ini tak begitu banyak. Begitu mungkin. Bagaimana? Sudah cukup jelas untuk laporan praktikumnya, ya. Yang ini nanti Anda gunakan sebagai UAS ya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Pak Rista. Berarti izin konfirmasi aja. Berarti untuk temanya bebas ya Bu, dan tidak ada ketentuan berapa halaman. Gitu ya Bu. Iya, maksudnya temanya bebas itu bagaimana? Maksudnya ya tentang psikologi aja, tidak ada kayak tema perkembangan atau gimana gitu Bu. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa laporan ini adalah pengembangan dari modul praktikum yang sudah Anda buat. Jadi kan enggak jelas apa namanya temanya kan sudah Anda tentukan ya seperti itu. Ya kan? Di modul 1 aja Anda sudah menentukan kan? Iya Bu, berarti sesuai modul ya Bu? Iya, jadi dia adalah pengembangan modul karena kan di modul 1 latar belakang itu kan kalau saya tidak salah Anda kan menyebutkan ya apa namanya referensi apa yang digunakan atau seperti apa saya lupa. Ya, nah di sini kan Anda harus memberikan semacam narasi gitu ya, tapi ini yang sifatnya ilmiah ya, bukan fiktif bahwa apa sih faktor-faktor atau data-data apa yang melatar belakangi penelitian Anda ya. Fenomenanya apa, datanya seperti apa gitu ya. Kemudian urgensi itu apa ya, pentingnya bahwa penelitian ini itu penting untuk dilakukan tapi nggak bisa ditulis sebenarnya penting untuk dilakukan karena bukan. dari tulisan itu nanti akan kelihatan bahwa proposal Anda atau penelitian ini memang pantas atau penting untuk dilakukan gitu ya seperti itu. Ya. Misalnya tadi ketika kita melihat data bahwa ternyata perilaku berhutang orang Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Nah nanti kalau dibiarkan berarti nanti orang kan banyak berhutang, sebenarnya akibatnya orang berhutang itu dampaknya apa ya? Itu kan kelihatan ya dari sana. Seperti itu. Begitu Clarissa? Ya Ibu, terima kasih. Oke, yang lainnya? Saya belum belum menentukan ya kapan akan pengumpulan UAS ini ya, karena saya lupa ya tahun kemarin itu semester kemarin itu pengumpulan UAS itu ada ada waktunya atau seperti apa, coba nanti kita lihat pengumumannya, kalau enggak nanti saya akan menunjukkan waktu sendiri ya. Jangan lupa untuk ini ya melihat tenggat waktunya ya, karena ternyata banyak sekali sih teman-teman yang misalnya pengumpulan tugas itu lambat gitu ya. Jadi kalau pengumpulan tugas itu misalnya mungkin tidak di kelas ini ya. Jadi kalau di pertemuan pertemuan ke-11 ya tugas gitu ya. Ya logikanya itu kan ya dikumpulkan ketika mata kuliah itu berlangsung gitu ya jam 7 sampai setengah 10 gitu. Tapi teman-teman tuh banyak juga ya masih terlambat ya. Oke, silakan Nisrin. Silakan tadi siapa yang angkat tangan tadi? Nisrin ya? Nah, Ibu mohon maaf kepencet Bu. Oh oke. Ya nggak jadi ya. Yang lain mungkin mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya silakan Cynthia.
yang di laporan tadi itu ada analisis data ya Bu. Nah itu kita sebutin aja atau dijelasin gitu kenapa pakai analisis itu gitu. Ya, disebutkan sama dijelaskan ya. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Yang lainnya? Nggak ada yang sulit kan ya ini ya di apa namanya di laporan ini nanti ya untuk UASnya ya. Oke, saya mau absen dulu.